Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan sedikit sharing mengenai apa itu konfigurasi wireless. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Kristiana Dinata. Saya Muhammad Valentino. Di sini kami akan menjelaskan apa itu konfigurasi wireless. Nah, Mas Tim, pengertian konfigurasi wireless itu apa ya? Nah, di sini wireless itu bisa diartikan sebagai perangkat keras jaringan yang dimana bisa menghubungkan dua perangkat tanpa kabel. Kalau fungsinya? Nah, fungsinya ini sama saja kayak pengertian dari wireless, yaitu ya sama saja menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya tanpa kabel juga. Oh, jadi fungsinya itu untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda menjadi satu itu. Ya, tanpa kabel. Oh iya. Kalau konfigurasi wireless ini kan punya kelebihan dan juga kekurangan ya. Kelebihannya itu salah satunya bagian mana? Salah satu kelebihan dari wireless ini adalah aksesibilitasnya, yaitu bisa mengakses internet dengan sangat mudah dan praktis karena tidak menggunakan kabel, hanya menggunakan seperti hotspot atau wifi. Oh, jadi kayak hotspot wifi gitu ya, tanpa menggunakan kabel ya. Kalau kelemahannya Mas Dino, kelemahannya itu bagaimana? Kelemahan dari wireless sendiri dari kecepatan jaringannya, karena di sini tidak menggunakan kabel, jadi otomatis kecepatan jaringan tersebut jadi agak sedikit lambat daripada yang mempunyai kabel. Jadi agak sedikit berbeda gitu ya. Iya. Dan juga kelemahannya itu dari tingkat keamanan, karena wireless itu kan tidak memakai kabel kan, jadi sering tidak dilihat atau sering tidak dicek dari keamanan-keamanannya. Jadi selain dari tingkat kecepatan yang berbeda, keamanannya juga berbeda ya. Mungkin karena sering hack atau kekurangan inti dalam keamanannya gitu Mas Dino ya. Oke. Kalau langkah-langkah konfigurasi itu bagaimana sih Mas Dino? Cara untuk mengkonfigurasi wireless itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kita harus mengkonfigurasi nilainya atau internetnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mengkonfigurasi sumber isi wireless ini. Oh, jadi ada tahapan untuk pertama itu nilainya dulu, habis itu wirelessnya gitu ya. Ya. Kalau cara pertama ini Mas Dino, langkah pertama ini untuk menyambungkan lainnya itu bagaimana ya? Nah, cara pertama untuk mengkonfigurasi nilainya ini kita akan mengupdate dari IP 4 atau IP bawaan dari laptop atau komputer tersebut. Karena jika tidak di-open atau dimatikan, nanti akan terjadi bentrok jika kita melakukan konfigurasi ini. Jadi kita harus mengoptennya dahulu supaya tidak ada tabrakan antara dua jaringan yang berbeda. Oh iya. Untuk selanjutnya ini, kita masuk ke aplikasi Windows ya, yang biasa digunakan ya Windows yang X8 itu karena sudah umum biasa digunakan. Nah, selanjutnya kita ke menu pertama. Saat sudah masuk ke Windows itu kita setting IP address terlebih dahulu. Caranya yaitu kita pilih menu IP, ya, ada tulisan address kan, ya. Kita pilih yang itu, terus kita klik ini yang tanda plus, Ya. terus tambah IP-nya itu terserah kita mau kelas A, B atau C. Oh, jadi bebas nantinya mau kelas A, B, C itu semuanya bebas Ya. tergantung kebutuhan kita masing-masing. Ya, seperti itu. Terus di interface-nya itu kita pilih search terlebih dahulu karena kita akan membuat dua IP. Setelah itu IP dan OP. Jadi wajib. Ya, wajib. Oke. Selanjutnya Mas, setelah IP address sudah selesai nih ya, kita setting apa lagi? Kita setting DNS server ya, karena DNS server ini sangat penting untuk menyimpan semua IP address yang kita buat tadi di sistem perangkat tadi. Caranya yaitu di tampilan IP juga ya, kita pilih yang DNS, kita isi yang servernya itu kita pakai server dari Google ya, 8.8.8.8. Nah, terus bawahnya itu diisi lagi 8.8.4.4. Nah, setelah itu kita pilih ada tulisan allow itu, Ya. kita klik sampai bercentang dan arti Jadi
DNS ini tujuannya untuk menyimpan IP address yang kita udah buat tadi mas. Iya. Oke. Setelah DNS ini selesai mas, kita setting apa lagi? Kita setting ke firewall. Firewall ini sama juga di dalam net IP. Ya. Nah, di situ kan ada firewall. Kita bilang pertama, kita pilih yang bagian NAT. Kenapa kita pilih yang NAT? Karena NAT itu berfungsi melakukan multiplexing pada jaringan internal. Interface yang diisi untuk NAT ini kan untuk header 1. Iya. Jadi, kita klik yang tanda plus tadi. Iya. Terus out interface-nya kita pilih header 1. Setelah itu kita masuk ke action. Nah, action ini tempatnya juga di NAT sama di plus itu jalannya sama. Ya. Setelah itu di action kita pilih password. Ya, habis itu kita upload dan untuk setting selanjutnya habis untuk apa? kita setting router. Ya, setelah kita setting router selesai, lalu kita mengisi router atau mengisi IP untuk jaringan server. Ya, kita memakai server ini untuk server. Internetnya itu kita ambil dari servernya. Ya. Kita harus pastikan gateway-nya terlebih dahulu. Ya, Oke. caranya yaitu sama di IP. Ya. Jadi ada router, kita klik, kita di dalam router tadi ada tanda plus juga kan. Ya. Kita klik, habis itu yang kita isi gateway. Gateway-nya. Nah, gateway itu IP dari server tersebut. Ya. Kita harus tahu IP server tersebut. Jadi yang kita masukkan ke routers ini itu internet utama dari servernya itu. Ya, ya. Oke. Habis routers ini kita setting apa lagi Mas Dino? Di router ini kita langsung ke DHCP server ya untuk melakukan server. DHCP server itu yang berfungsi untuk mengeluarkan internet di header berapa. Oh, ya. Nah, caranya itu sama di IP juga. Kita pilih DHCP server. Ya. Nah, di DHCP server ini ada tulisan DHCP setup kan. Oke. Nah, kita klik itu, lalu pilih header 2. Ya. Kedua. Header 2 ya, kita klik next sampai tampilan DHCP setupnya hilang sendiri. Jadi kita jangan lupa ya, kita pakai enter 2 untuk DHCP servernya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah DHCP server ini selesai, kita apain lagi? Nah, setelah DHCP ini selesai, Ya. tandanya kita sudah selesai melakukan konfigurasi wilayahnya. Ya. Terus harus kita reboot nih ya, supaya apa, kayak refresh gitu. Oke. Setelah kita reboot nih kan ada beberapa menit dulu nih ya, udah selesai. Habis itu cara ngeceknya internet itu udah masuk belumnya itu gimana Mas Dino? Di sini cara kita mengecek internet dan juga IP-nya, Ya. kita pakai CFD namanya CFD. atau konektor. Nah, cara masuknya itu biasanya kita klik Windows plus R, cara cepatnya. Ya. Nah, setelah kita klik Windows plus R, itu kan ada tampilan kayak bintang-bintang gitu kan. Oh, iya. Tampilan CFD-nya. Ya. Nah, kita cara mengetahui IP kita itu sudah benar apa enggak, Ya. kita klik IP config, targeting, setelah itu enter. Ya. Nah, jika IP sudah sama yang kita buat tadi, Ya. tadi tandanya itu sudah sama dan berhasil dari konfigurasinya. Terus kita cek internet, caranya yaitu ketik pin spasi 8.8.8.8. Terus kita enter. Enter. Nah, jika internetnya berhasil, itu akan tampil atau muncul tulisan TTL gitu, seperti ini, bytes berapa gitu. Sampai tambah di atas tidak. Oke. Jadi cara kita ngetes internetnya itu di CMD ya teman-teman ya. Kalau lainnya ini udah kita setting nih Mas Dino ya. Cara setting berikutnya supaya jadi host. Kita ngecek internet di CMD ini Mas Dino ya. Kan kita udah ngecek internetnya. Nah, habis itu caranya kita ini supaya dari LAN menjadi WLAN kan harus disetting lagi nih kayaknya ya. Disetting jadi hotspot ya. Itu bagaimana sih caranya Mas Dino? Caranya itu kita setelah reboot inbox tadi kan kita Iya. masuk lagi ke inboxnya. Ya. Nah, di situ kita aktifkan wirelessnya. Caranya dengan kita pilih menu interface di bagian atas,
Nah, ilmu interface itu ada yang namanya WLAN itu agak ngebut gitu kan. Iya. Itu tandanya masih belum diaktifin. Oh, jadi itu masih belum aktif gitu kan? Iya. Nah, kita cara aktifkannya itu kita klik WLAN, terus Iya. kita pilih centang gitu di atasnya. Oh iya iya. Seperti itu. Nah, habis kalau kita nih udah aktifin WLAN kan udah. Habis itu cara selanjutnya itu bagaimana Mas Dino? Cara selanjutnya itu kita nge-setting WLAN-nya itu di dalamnya. Yang pertama kita klik WLAN-nya 2 kali. Iya. Habis. Nah, di menu general ini kan ada tampilan nama. Iya. Nah, di sini namanya WiFi user. Ya, itu bisa kita ganti sesuai kemauan kita. Sesuai kemauan kita mau pilihnya itu namanya apa? Ya. Passwordnya ya. Oke. Nah, kalau kita udah kasih nama nih Mas Dino, bisa. Kita udah kasih nama. Habis itu langkah selanjutnya itu bagaimana? Langkah selanjutnya itu ya di tampilan di WLAN, di dalamnya Ya. juga sama. Kita pilih yang sebelahnya yaitu wireless. Oh iya. Di wireless ini kita pilih di mode, kita pakai mode hybrid ya. Iya. Karena untuk mengumpulkan dan juga menyebarkan jaringan. Jadi mode ini untuk memberikan internet ya. Ya. Lanjut. Selanjutnya kita SSID ini juga kita ganti. Gantinya juga sesuai keinginan aja supaya nama dari WiFi kita ini. Oh, oke. Saya sekarang Ya. Terus ini di security profile ini sebenarnya nggak terlalu penting. Ini Ya. jika ingin memakai sandi atau memakai sandi atau password, silakan diisi. Jika tidak memakai, silakan dibiarkan saja. Update dan login. oh gitu. Jadi itu bukannya untuk apa itu? Intinya untuk kasih apa itu namanya? Password. Ya. Ya, oke. Kalau password nih, kan kita nggak pakai password. Ya. Langkah selanjutnya itu bagaimana Mas Dino? Nah, selanjutnya itu kita kasih IP dulu. Biasanya kita kasih IP dulu. Sama kayak yang kita setting tadi, kita kasih IP. Terserah IP kita, tapi jangan sama dengan IP yang pertama kita buat tadi. Oh, jadi kita harus pakai harus gunain IP address lagi gitu ya? Ya, yang berbeda. Tapi berbeda, tapi kita pakai settingan lama. Oke. Selanjutnya Mas Dino. Selanjutnya ini yang terakhir Ya. kita setting di HTTP server. Oh, Di HTTP server ini sama ya kayak di kita setting LAN tadi. Ya. Bedanya cuma di HTTP servernya kita pilih WLAN 1 untuk keluaran internetnya. jadi berbeda. Kan tadi pakai Ether 2 nih ya. Ya. Nah, kalau yang ini pakai WLAN 1. Nah. Oh, gitu. Oke, selanjutnya Mas Dino. Nah, itu kan sudah selesai kan setelah Ya. HTTP server sudah selesai konfigurasi wirelessnya kan. Iya. Kita testing koneksi nih. Testingnya itu bisa di laptop, komputer atau handphone. Oh, Caranya dengan kita menonton WiFi gitu ya. ya. Terus kita cek di aplikasi yang menggunakan internet. Ya. Nah, jika itu bisa dibuka berarti tandanya sudah berhasil gitu. Jadi kita memerlukan perangkat lain untuk ngecek nih ya, hotspot kita udah bisa apa belum ya. Iya. Contohnya kayak HP atau laptop gitu. Setelah kita udah sambungkan, habis itu kita coba nih buka aplikasi YouTube, Instagram atau TikTok ya, dan lain-lain ya. Oh, jadi kayak gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, pemanfaatan wireless network atau WLAN dapat digunakan sebagai perluasan jaringan LAN kabel yang sudah ada. Jadi WLAN ini berbeda dengan LAN yang masih terbatas dengan kabel. WLAN ini masih kalau LAN ini masih menggunakan kabel, tapi WLAN ini tidak menggunakan kabel. Jadi jangkauannya bisa lebih luas, mulai dari mungkin antar kota, antar negara, bahkan antar benua juga bisa ya. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Bila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.